bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Ibu harap semua sehat-sehat ya. Nah, karena masih COVID ya, jangan lupa kita tetap harus mentaati protokol kesehatan ya. Yang pertama, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor ya. Jadi ada tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menyebutkan 3 cara perpindahan kalor ya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat menjelaskan 3 cara perpindahan kalor. Dan tujuan yang ketiga yaitu peserta didik dapat menunjukkan bukti bahwa kalor itu dapat berpindah dengan 3 cara. Oke, untuk memahami pembelajaran hari ini, mari kita simak penjelasan berikut. Pada pertemuan kemarin, kita membahas tentang kalor ya. Masih ingat tidak apa itu kalor? Bagaimana panas matahari bisa sampai ke bumi? Kalor itu merupakan bentuk energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Bagaimana sih panas matahari kok bisa sampai ke bumi? Jadi, panas matahari bisa sampai ke bumi karena adanya perpindahan kalor. Oke, jadi ada 3 cara perpindahan kalor. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Perpindahan kalor yang pertama adalah perpindahan kalor secara konduksi ya. Nah, perpindahan kalor secara konduksi itu merupakan perpindahan kalor tanpa disertai dengan perpindahan partikel zat ya. Jadi di sini hanya panasnya itu merambat tetapi dia tidak berpindah partikelnya ya. Nah, berdasarkan daya hantar kalor, benda itu dibedakan menjadi 2, ada konduktor dan ada isolator. Konduktor sendiri itu merupakan bahan penghantar kalor yang baik. Contohnya ada aluminium, besi, tembaga, baja, dan lain-lainnya ya. Nah, kalau isolator sendiri itu merupakan bahan penghantar kalor yang buruk. Contohnya apa? Ada plastik, benang, kayu, kemudian karet, ada keramik, ada kertas, dan lain-lainnya ya. Perhatikan contoh simulasi berikut ya. Nah, di sini kita akan mencoba memanaskan besi. Nah, ketika besi itu dipanaskan, ya, di sini tidak ada perpindahan partikel. Karena apa? Karena sifat molekul zat padat itu tidak berpindah-pindah. Jadi di sini kalornya itu hanya merambat. Nah, sedangkan zat padat sendiri itu berfungsi sebagai penghantar. Nah, inilah yang dimaksud dengan perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor yang kedua yaitu perpindahan kalor secara konveksi. Apa sih perpindahan kalor secara konveksi itu? Nah, jadi perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut akibat adanya perbedaan massa jenis. Nah, contohnya di sini yang pertama adanya gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Nah, contohnya pada saat kita memasak ya. Nah, yang kedua terjadinya angin darat dan angin laut. Dan contoh yang ketiga yaitu gerakan balon udara. Perhatikan contoh simulasi berikut ya. Di sini kita akan mencoba untuk memanaskan air ya. Pertama kita kasih ini ya, partikel-partikel dulu. Nah, terus kemudian kita panaskan kompornya. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa partikel-partikelnya itu naik ke atas ya. Jadi ketika air pada bagian bawah ini memuai, itu maka massa jenisnya itu berkurang. Sehingga air bagian bawah tersebut bergerak ke atas ya. Nah, ketika air tersebut bergerak ke atas, tempatnya itu akan segera digantikan oleh air yang suhunya lebih rendah ya. Untuk contoh yang kedua yaitu terjadinya angin darat dan angin laut ya. Nah, jadi pada siang hari daratan itu lebih cepat panas. Nah, akibatnya apa? Jadi akibatnya udara di atas daratan itu naik dan udara yang lebih dingin di atas laut itu bergerak ke daratan. Nah, inilah terjadinya angin darat. Nah, begitu sebaliknya.
ya. Pada malam hari, daratan itu lebih cepat dingin daripada laut. Nah, akibatnya apa? Jadi, udara panas di atas laut itu akan bergerak naik dan tempatnya itu akan digantikan oleh udara yang lebih dingin dari daratan, sehingga terjadilah angin darat. Perhatikan contoh simulasi yang ketiga, yaitu balon udara di situ ya. Nah, kita akan mencoba untuk menyalakan api di dalam balon udara ya. Nah, di situ balon udara bisa terbang karena udara di dalam balon itu lebih panas daripada udara di sekitarnya ya. Nah, hal ini menyebabkan massa jenis udara itu lebih ringan daripada massa jenis udara di sekitarnya ya, sehingga udara naik ke atas dan mengangkat balon yang menutupinya. Nah, jadi itu tadi ya contoh-contoh dari perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor yang ketiga adalah perpindahan kalor secara radiasi. Nah, apa sih perpindahan kalor secara radiasi itu? Ya, jadi perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Ya, biasanya radiasi ini disertai dengan cahaya. Contohnya apa sih? Nah, contohnya ini yang pertama yaitu panas matahari sampai ke bumi, ya. Dan tubuh itu akan terasa hangat ketika berada di dekat api. Nah, kemudian menetaskan telur unggas dengan lampu. Nah, kemudian pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Oke, perhatikan ya untuk simulasi yang ketiga atau simulasi contoh perpindahan kalor secara radiasi. Di sini ya, matahari itu menyinari bumi. Nah, di situ diterima oleh sel surya, kemudian jadilah lampu itu menyala. Nah, nyala lampu ini juga termasuk ke dalam perpindahan kalor secara radiasi ya. Ya anak-anak, untuk pembelajaran hari ini tentang perpindahan kalor sudah selesai ya. Nah, jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan. Bisa diklik link deskripsi channel YouTube Ibu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.